Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, di dalam Injil pada hari ini kita diajak sekali lagi untuk melihat pribadi kita, untuk melihat kehidupan kita, diri kita. Adakah kita peka dengan orang-orang di sekeliling kita? Jika kita peka dengan orang sekeliling kita, kita seharusnya membantu mereka. Kita seharusnya memberi bantuan sekiranya mereka memerlukan bantuan daripada kita, dan bukannya hanya fokus kepada diri kita. Sekali lagi, kita diajak untuk tidak menjadi seperti orang-orang Farisi yang hanya mengikuti adat mereka tanpa membantu orang yang berada di sekeliling mereka. Bukan itu sahaja, mereka seringkali memberi beban kepada orang-orang yang berada bersama-sama dengan mereka. Saudara dan saudari, kita harus ingat bahwa Tuhan datang kepada kita dengan berbagai-bagai cara. Jadi, tahukah kita bahwa Tuhan sentiasa ada bersama-sama dengan kita? Tetapi semuanya ini terpulang kepada diri kita. Adakah kita dapat merasakan kedatangan Tuhan ataupun tidak? Jadi dalam Injil pada hari ini ada beberapa perkara yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kita harus tahu bahwa Tuhan sentiasa dekat dengan kita. Dia hadir melalui orang-orang yang berada di sekeliling kita. Mungkin sahaja dalam diri keluarga, rakan-rakan, dan juga mereka yang coba untuk menegur kita agar kita dapat memperbaiki diri kita. Inilah cara di mana Tuhan mahu agar kita menyadari bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita. Yang kedua, untuk kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, kita haruslah mengambil masa untuk berdiam sejenak, untuk merenung apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, dan apa yang membuatkan kita mempunyai hidup setiap hari. Buat renungan dan berdoalah agar melalui renungan dan doa kita itu, kita dapat menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Malahan Dia sentiasa menyinari dan memberi kita kehidupan setiap hari. Yang ketiga, kita diajak untuk sentiasa berusaha untuk menemukan wajah-wajah Yesus yang hadir dalam kehidupan orang-orang yang berada di sekeliling kita, seperti yang saya nyatakan sebentar tadi. Oleh itu, saudara dan saudari, marilah kita terus berdoa dan memohon agar Tuhan akan menurunkan kuasa Roh Kudus-Nya dalam diri kita, agar kehidupan kita akan menjadi yang lebih baik.
bukan saja lebih baik, tetapi kita bersedia untuk meringankan tulang kita, untuk membantu mereka yang memerlukan, terutama sekali pada musim pandemik ini. Inilah saatnya kita memberikan kasih Yesus, memberikan sinar kemuliaannya kepada orang yang kita bantu, agar mereka juga merasakan bahwa Tuhan sentiasa bersama-sama dengan mereka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.